Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Nur Fadli, izin untuk menyampaikan tugas praktik haji. Saya Sna Imratul Husna dari kelas Perbankan Syariah D akan menjelaskan tentang haji tamattu. Haji tamattu adalah mendahulukan umroh dari ibadah haji, yaitu memakai ihram dari mikot dengan niat umroh pada musim haji. Setelah tahalul, memakai ihram lagi dengan niat haji pada hari tarwiyah. Bagi yang melaksanakan haji tamattu diwajibkan membayar dam. Pelaksanaannya yaitu jamaah berikhram untuk melaksanakan umroh pada bulan-bulan haji, yakni bulan Syawal, Zulqa'dah, 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Pelaksanaan umroh tamattu yaitu ihram untuk umroh di mana jemaah sebelumnya mandi dan menutup aurat menggunakan kain ihram dan mengucapkan niat untuk pelaksanaan umroh. Kemudian mengumandangkan talbiyah saat melewati semua mikot. Dan bacaan talbiyahnya yaitu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Tata cara pelaksanaan umroh tamattu yaitu yang pertama tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 putaran dengan aturan sudah berwudu, memastikan menutup aurat menggunakan kain ihram. Kemudian tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad kembali. Saat melaksanakan tawaf, sahabat muslim bisa membaca surat dalam Al-Quran yang sudah dihafal. Yang kedua yaitu sa'i. Lanjutkanlah dengan berjalan dari Bukit Syafa ke Marwah sebanyak 7 kali. Kalau dulu perbukitannya masih terlihat jelas, tapi sekarang sudah tidak lagi sehingga sahabat muslim bisa melakukan tahapan ini melalui lorong bangunan yang sudah tersedia. Yang ketiga yaitu tahalul, bercukur. Untuk pria melakukan cukur rambut secara keseluruhan dari atas hingga bawah, sedangkan untuk wanita memotong rambut sebagian dan mengumpulkannya. Tata cara pelaksanaan haji tamattu. Ketika sudah memasuki jadwal haji, tepatnya pagi hari pada tanggal 8 Zulhijjah, kalian atau jemaah haji bisa mulai mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah haji. Pelaksanaan haji tamattu itu yang pertama membersihkan diri menggunakan wangian, pakaian ihram dan membaca niat untuk melaksanakan haji. Bacaannya adalah labbaik Allahumma hajjan. Tata cara pemakaian kain ihram yang bagi laki-laki adalah 2 lembar kain yang tidak berjahit dan dipakai untuk bagian bawah menutup aurat, dan kain satunya lagi diselendangkan. Sedangkan pakaian wanita ihram adalah menutup semua badannya kecuali muka dan telapak tangan seperti pakaian sholat. Nah, warna pakaian ihram disunahkan berwarna putih. Adapun larangan-larangan selama ihram yaitu yang pertama memakai wangi-wangian kecuali yang sudah dipakaikan di badan sebelum niat haji atau umroh. Yang kedua memotong kuku dan mencukur atau mencabut rambut dan bulu badan. Yang ketiga memburu dan menganiaya atau membunuh binatang dengan cara apapun kecuali binatang yang membahayakan mereka. Dan yang keempat, memakan hasil buruan. Yang kelima, menikahkan atau meminang perempuan untuk dinikahi. Yang keenam, bersetubuh dan berperilaku yang mendatangkan syahwat. Yang ketujuh, mencaci, bertengkar, atau mengucapkan kata-kata kotor. Selain itu, terdapat sunah-sunah saat ihram. Yang pertama yaitu mandi, memakai wangi-wangian pada tubuh. Yang ketiga, memotong kuku dan merapikan jenggot, rambut ketiak dan rambut kemaluan. Yang keempat memakaikan ihram yang berwarna putih. Yang kelima sholat sunnah ihram 2 rakaat. Selanjutnya menuju Mina untuk melaksanakan mabit atau bermalam di Mina sampai terbit fajar atau sampai lewat tengah malam sedikit sekitar jam 12:30 waktu setempat. Adapun bacaan setelah sampai Mina adalah Allahumma hadhihi Mina famnun alayya bima mananta bihi ala awliyaika wa ahli ta'atika. Setelah itu wukuf di padang Arafah dengan batas waktu hingga matahari terbenam di tanggal 9 Zulhijjah. Saat melaksanakan wukuf, jemaah haji menginap di Masyaril Haram hingga selesai wukuf. Yang selanjutnya yaitu mabit di Musdalifah atau bermalam di Musdalifah dilakukan oleh jemaah haji pada tanggal 10 Zulhijjah. Jemaah haji mengumpulkan batu kerikil di tempat ini dan nantinya digunakan untuk melempar jumrah. Menuju Mina lagi untuk melaksanakan jumrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, cara melontar jumrah adalah dalam memulai rangkaian lempar jumrah pada hari tasyrik dari jumrah ula yang berada di dekat Masjid Khaif dengan 7 batu kerikil sembari bertakbir pada setiap lemparan. Lalu dilanjutkan dengan berdiri sejenak sambil menghadap kiblat dan berdoa pada Allah setelah selesai. Nah, bacaannya itu setiap lemparan membaca Bismillah Allahu Akbar. Selanjutnya ada bercukur utuh pada bagian kepala atau disebut halak.
atau hanya bercukur sebagian yang disebut taksyir di kota Mina pada tanggal 10 Zulhijjah tersebut. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan tawaf ifadah diutamakan pada tanggal 10 Zulhijjah sesudah melempar jumrah Aqobah dan tahalul atau mencukur rambut. Selain itu, tawaf ifadah juga sebaiknya dilaksanakan sebelum berakhirnya hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Adapun bacaan tawaf ifadah yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bika wa tasaddiqan bi kitabika wa wafa'an bi ibadika wa tiba'an li sunnatin nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata daimata fid dini wad dunya wal akhirah wal 'afwa bil jannati wan najati minan nar. Selanjutnya ada sa'i. Sa'i adalah jemaah berjalan menuju Bukit Sofa, kemudian menghadap Ka'bah dan membaca takbir dan tahlil. Setelah itu berjalan ke Bukit Marwah dengan berzikir dan berdoa. Ketika tiba di dua pilar berwarna hijau, jemaah laki-laki dianjurkan berlari-lari kecil, sedangkan perempuan diharuskan berjalan cepat. Adapun bacaan ketika sa'i yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'indahu wa hazamal ahzabi wahdahu. Yang selanjutnya yaitu tahalul sani atau tahalul akhir merupakan tahalul yang dilakukan setelah terpenuhinya seluruh rangkaian ibadah haji. Tahalul sani tercapai setelah melakukan 3 rangkaian lengkap yakni bercukur, melempar jumroh, dan tawaf ifadah. Yang selanjutnya adalah hadyu. Hadyu adalah binatang yang disembelih di tanah haram Mekah dalam rangka ibadah haji atau umroh. Yang selanjutnya yaitu melontar jumroh pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah adalah 3 jumroh. Dimulai dari jumrah ula, wusta, dan Aqobah. Adapun waktu melontar di hari-hari itu adalah tiap setelah matahari tergelincir ke barat. Yang terakhir adalah tawaf wada, adalah amalan terakhir untuk orang yang telah melaksanakan ibadah haji sebelum ia meninggalkan Mekah. Setelah itu tidak ada lagi amalan. Tawaf wada ini sebagai penghormatan terakhir pada Masjidil Haram. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai haji tamatuk. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.